warahmatullahi wabarakatuh. Kami guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Pati ingin melakukan kegiatan coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari supervisor, coach, dan coachee. Bersama saya Yuli Prihantini dari SMK Kesuma Margoyoso Pati. Saya Dewi Stasuti dari SDN Margorejo 02 Pati. Dan saya Ibu Eri Juliati dari SD Negeri Badekan 02 Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Dewi, bagaimana kabarnya hari ini Bu Dewi? Waalaikumsalam Bu Yuli, alhamdulillah baik kabar saya. Oke. Baik Bu Dewi, Bu Dewi nanti akan melakukan kegiatan coaching ya Bu? Betul Bu Yuli. Oke, nah sebelum melakukan kegiatan coaching nanti saya akan melakukan pra-observasi dengan Bu Dewi. Di sini nanti saya akan menyampaikan rubrik penilaiannya, diantaranya nanti coach dan coachee harus melakukan kegiatan coaching sesuai dengan alur tirta Ibu. Kemudian apakah coach ini memberikan pertanyaan berbobot atau tidak kepada coachee dan bagaimana seorang coachee ini menanggapi pertanyaan berbobot dari seorang coach. Begitu ya Bu? Yeah. Kemudian nanti ketika melakukan coaching juga harus sesuai dengan prinsip coaching Ibu, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Bu Dewi. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan Bu Dewi nantinya? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ini presence Bu, mendengarkan aktif, juga memberikan pertanyaan berbobot. Oh gitu. Jadi ada dua kompetensi yang ingin dikembangkan Bu Dewi begitu ya Bu. Iya. Nah, yang ingin dikembangkan lebih spesifik lagi nanti yang apa Ibu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik ini yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot Bu kepada coaching. Oke, nah pertanyaan yang terakhir nih Bu, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan Bu Dewi nanti seperti apa? Saya berkeinginan coaching ini nanti saya bisa menemukan solusinya sendiri ya Bu dari permasalahannya itu, kemudian menemukan langkah-langkahnya dalam mengatasi permasalahannya tersebut. Oke, baik. Demikian pra-observasi yang kita lakukan ya Bu. Nah, sekarang Bu Dewi silahkan melakukan kegiatan coaching dengan coachee. Seperti itu ya Bu. Baik, terima kasih Bu Yuli. Ya, sama-sama Bu Dewi. Selamat siang Bu Eri. Selamat siang Bu Dewi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik Bu Dewi. Bu Dewi bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga Bu Eri. Baiklah Bu, ini katanya Bu Eri ini mau mendiskusikan dengan saya. Kalau saya boleh tahu apa yang ingin didiskusikan Bu? Begini Bu Dewi, saya itu kepengen ketemu Bu Dewi itu saya karena punya sedikit masalah Bu. Ya, ini masalah saya ini yang ada hubungannya dengan PMM itu loh Bu. Gitu ya. Ya, sekarang ini kan saya mengajar di kelas 4 Bu, otomatis jam mengajar saya itu sangat padat Bu, sehingga saya itu kebingungan Bu dalam mengerjakan pelatihan PMM Bu, apalagi sekarang ini saya kan mengikuti kegiatan CGP Angkatan 10 ya Bu. Jadi kan sangat padat sekali. Pagi itu saya harus mengajar sampai siang, kemudian setelah siang itu saya harus membenahi administrasi kelas. Setelah itu kalau pulang sampai di rumah Bu, saya kan juga sebagai ibu rumah tangga juga ya Bu ya, harus memasak, harus nyapu, mencuci, sehingga untuk mengerjakan pelatihan yang ada di platform PMM itu loh Bu, itu saya ketinggalan Bu, ketinggalan dari teman-teman saya Bu. Banyak sekali teman-teman yang sudah menyelesaikan platform PMM,
sampai sudah mendapatkan sertifikat, dan juga ada juga loh Bu yang sudah mendapatkan lebih dari 2 sertifikat Bu, sedangkan saya itu belum sama sekali Bu. Itu saya pusing sendiri Bu. Ya baik Bu Eri, jadi permasalahannya Bu Eri ini bagaimana caranya agar dapat mengikuti kegiatan PMM dan juga mendapatkan sertifikat seperti teman-temannya seperti itu ya Bu. Betul sekali Bu, saya kepengen seperti teman-teman bisa mendapatkan sertifikat, apalagi lebih dari 1 ya Bu sertifikat itu, saya senang sekali Bu. Selain itu kan kegiatan pelatihan PMM itu juga menambah wawasan saya Bu dalam mengajar di kurikulum Merdeka ini, begitu Bu. Lalu apa Bu Eri ini harapannya dari pertemuan kita kali ini Bu? Saya sangat berharap sekali Bu, dengan saya bercerita ke jenengan nanti saya dapat menemukan solusi Bu, bagaimana saya bisa mengatur waktu saya sehingga saya dapat mengajar, dapat mengikuti kegiatan CGP ini, dapat melakukan menyelesaikan ya Bu tugas-tugas yang ada di platform PMM, dan juga saya dapat berperan sebagai ibu rumah tangga juga Bu. Jadi saya kepengen semuanya itu dapat teratasi dengan baik Bu Dewi. Betul, jadi dari apa yang sudah disampaikan Bu Eri tadi ingin mendapatkan solusi ya Bu. Betul dari sekali Bu. Iya. Dari dalam penyelesaian tugas PMM begitu ya Bu ya. Nah dari pengalaman Ibu, apa yang menyebabkan Bu Eri ini sampai tidak bisa menyelesaikan tugas-tugas yang ada di PMM tersebut? Iya Bu, saya sampai tidak dapat mengerjakan tugas-tugas yang ada di platform PMM itu karena yaitu pagi saya kan harus mengajar Bu, mengajar penuh karena saya mengajar kelas tinggi ya Bu, kelas 4, otomatis kan pulang sampai jam 12 lebih. Itu sudah saya merasa capek Bu. Nah, kemudian saya juga harus mengurusi administrasi kelas ya Bu ya. Kan kita sebagai guru ya Bu harus menyelesaikan administrasi. Setelah itu Bu, memang saya gunakan untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada di CGP Bu. Nah, itu sudah itu Bu, jam 2 saya pulang dihadapkan lagi sebagai peran saya sebagai ibu rumah tangga Bu. Saya harus memasak, saya harus bersih-bersih, apalagi saya punya anak 1 Bu, tapi cowok, jadi ya kurang bisa membantu begitu Bu. Yang menyebabkan saya sehingga saya kurang waktu Bu untuk mengerjakan tugas PMM ini. Iya baik. Ini Bu Eri jika dibuat skala rentang ya 1 sampai 10 ini kira-kira Bu Eri ini pada skala berapa ya? Kalau dibuat rentan ya Bu, saya ini mengalami skala yang ke-5 Bu nilainya, begitu Bu. Ya? Begitu Bu. Jadi untuk ukuran mengerjakan tugas pelatihan PMM ini Bu Eri menginginkan skala berapa nantinya? Dalam mengerjakan PMM ini saya ya kepengen seperti teman-teman Bu, sekitar mungkin skala 8 dan 9 gitu loh Bu, agar saya dapat mendapatkan sertifikat juga Bu. Luar biasa ya Bu keinginannya, keinginan Ibu dari skala rendah ke skala yang lebih tinggi. Iya Bu, ya. Betul sekali. Kemudian untuk dapat menaikkan skala dari rentang tadi ke skala yang lebih tinggi 9 mungkin ya. Iya betul sekali. Ini memiliki nilai yang lebih tinggi tersebut, apa hambatan atau tujuan Ibu? Gini. Hambatan utama saya otomatis waktu Bu, karena sudah saya katakan dari awal ya Bu, saya itu banyak kegiatan sehingga hambatannya otomatis di waktu Bu, gitu Bu. Gitu ya. Kemudian selama ini apa solusinya Bu? Solusi saya ya saya harus itu Bu, harus disiplin waktu Bu, begitu ya. Dalam mengerjakan itu saya tidak boleh mengolor-olor waktu Bu. Jadi kalau saya sudah membuat jadwal ya harus tepat waktu, harus disiplin waktu, begitu Bu. Oh gitu, jadi Bu Eri harus disiplin waktu intinya ya. Ya betul. Nah Bu, sekarang ini apa yang menjadi kekuatan Ibu untuk mendapat atau mencapai tujuan tersebut? Kekuatan saya mungkin pada kekuatan tubuh dulu ya Bu, biar sehat dulu begitu ya Bu. Soalnya kalau tidak sehat itu tidak mungkin kita dapat melaksanakan sebuah kegiatan begitu Bu.
Jadi kekuatan saya yang pertama, saya akan menjaga kesehatan tubuh saya, Bu, dan juga mental saya, Bu. Gitu. Karena mental itu juga sangat berpengaruh, Bu. Kalau kita memiliki mental yang down, Bu, dalam melaksanakan tugas itu nanti akan terasa berat begitu, Bu. Jadi yang saya utamakan adalah kekuatan tubuh dan kekuatan mental saya, Bu. Selain itu juga membutuhkan dukungan, Bu, saya. Dukungan baik itu dukungan dari sekolah maupun dari luar sekolah. Kalau dari dalam sekolah sendiri, Bu, saya memang mendapat dukungan dari kepala sekolah dan juga teman-teman rekan sejawat. Begitu, Bu. Kalau dari luar ya otomatis dukungan dari keluarga saya gitu. Jadi kekuatan dari fisiknya dulu, Iya. mental juga dukungan dari sekolah begitu ya Bu. Begitu. Terus bagaimana Bu Eri, apa saat ini Ibu sudah memiliki gambaran tentang strategi atau metode rencana yang akan dilakukan? Sebenarnya saya sudah memiliki, Bu, angan-angan dan rencana untuk menyelesaikan masalah tadi, Bu. Sebenarnya saya sudah memiliki solusinya, Bu, yaitu saya harus dapat membagi waktu. Kemudian saya akan membuat agenda secara tertulis ya, Bu, biar saya dapat melaksanakan kegiatan sesuai agenda tersebut dan menjadwalkannya secara teratur, Bu. Nah, kemudian saya juga akan menumbuhkan motivasi dalam diri dan semangat untuk mengerjakan pelatihan PMM yang berkaitan dengan kurikulum merdeka tersebut, Bu. Iya, baik. Jadi kira-kira berapa lama jangka waktu untuk melaksanakan rencana tersebut, Bu? Saya akan mulai dari insya Allah besok pagi, Bu, dan saya mungkin secepatnya membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 2 minggu begitu ya, Bu. Saya akan membuat perencanaan, kemudian membuat agenda untuk menyelesaikan tugas PMM tersebut. Selain itu, dengan mengikuti CGP ini sebenarnya sedikit banyak, Bu, materinya itu juga menyangkut kurikulum merdeka, Bu, sehingga memudahkan saya ya sebagai modal saya untuk mengerjakan pelatihan-pelatihan yang ada di platform PMM tersebut. Iya, bagus, berarti secepatnya dikerjakan ya, Bu. Ya, Bu Dewi. Apa ukuran keberhasilan dari pelaksanaan rencana itu, Bu? Ukuran keberhasilan dari pelaksanaan rencana tersebut ya, Bu, saya dapat menyelesaikan PMM, kemudian saya juga mendapatkan sertifikatnya, Bu. Selain itu saya juga bisa mengimplementasikan, Bu, apa yang sudah saya pelajari di platform PMM tersebut kepada murid saya, begitu, Bu. Sehingga dapat bermanfaat ya, sehingga dapat bermanfaat dan dapat menciptakan pembelajaran yang berpusat kepada murid, gitu, Bu. Iya, selain ini mendapatkan sertifikat juga bisa diimplementasikan di Murid kelas juga, ya. iya betul sekali, Bu. Karena itu sangat penting sekali, Bu. Iya. Apa komitmen Bu Eri ini untuk melaksanakan rencana tersebut? Komitmen saya, Bu, yaitu saya akan membagi waktu dengan sebaik-baiknya, Bu. Bertanggung jawab sebagai pendidik, bisa menyampaikan atau mengimplementasikan ilmu dari platform PMM tersebut dengan baik dan benar, kemudian menciptakan pembelajaran kurikulum merdeka. Setelah itu saya melakukan aksi nyata yang bermanfaat bagi murid ya. Kemudian semoga dengan kurikulum baru ini juga membawa perubahan, Bu, bagi sekolah yang saya cintai ini. Iya, berarti komitmennya bisa mengimplementasikan supaya sekolah lebih maju ya. Betul sekali, Bu. Terus siapa nih yang akan membantu Ibu nanti dalam pelaksanaan? Yang dapat membantu pelaksanaan saya tersebut otomatis yang pertama ya, Bu, dukungan dari kepala sekolah, Bu, untuk mengikuti pengembangan diri tersebut. Kemudian juga saya juga membutuhkan dukungan, Bu, dari rekan-rekan sejawat saya agar saya dapat sharing-sharing, Bu, tentang kegiatan yang ada di platform Merdeka tersebut, Bu. Karena mereka kan juga sudah mendapatkan sertifikat. Jadi saya bisa sharing dengan beliau ya yang sudah mendapatkan sertifikat. Selain itu juga keluarga, Bu. Keluarga itu juga sangat mendukung
sangat mendukung ya Bu setiap kegiatan positif-positif saya itu. Ya, jadi banyak pihak ya Bu yang akan dilibatkan nanti. Betul sekali Bu Dewi. Ya, baik. Bagaimana tindak lanjut dari sesi ini Bu? Tindak lanjut dari sesi coaching ini Bu, saya akan secepatnya menyelesaikan PMM saya ya Bu dengan lancar, kemudian melaksanakan kurikulum Merdeka dengan baik sesuai harapan, menciptakan pembelajaran juga yang berpusat pada murid dan bisa berbagi kepada rekan sejawat. Selain itu saya juga kepengen Bu bisa membuat komunitas praktisi sebagai tempat sharing, bertukar pikiran tentang pelaksanaan kurikulum Merdeka Bu. Kemudian saya juga bersemangat Bu mencari ilmu dan mengembangkan diri, mengaplikasikan materi yang ada di PMM sebagai aksi nyata saya. Begitu. Ya, jadi Bu Eri ini memanfaatkan komunitas praktisi untuk berbagi ilmu. Betul sekali dan Bu. bermanfaat. Iya betul. Ingin berbagi dengan rekan-rekan Bu. Apa yang disimpulkan dari sesi ini Bu? Yang bisa saya simpulkan dari sesi coaching ini Bu, saya sedikit mendapat pencerahan Bu terhadap masalah saya. Saya mendapatkan solusi apa yang harus saya lakukan untuk memecahkan masalah yang saya hadapi ini Bu. Baiklah Bu Eri, akhirnya selesai juga percakapan kita ya. Iya. Sangat menarik bagi saya Bu mendengar Betul ceritanya. Ya, silakan Ibu untuk mengimplementasikan strategi atau metode yang Ibu rencanakan tadi. Semoga apa yang menjadi harapan Ibu bisa tercapai dengan lancar, tanpa halangan, dan jangan lupa untuk memberitahu hasilnya nanti ya Bu. Siap Bu Dewi, saya juga mohon doanya dari Bu Dewi agar saya dapat segera melaksanakan apa yang menjadi rencana saya tersebut. Terima kasih Bu Dewi. Sama-sama Bu Eri, sampai jumpa lagi. Ya Bu. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Bu Yuli. Bu Dewi tadi sudah melakukan kegiatan coaching ya. Iya betul Bu. Oke, sekarang saya mau memberikan beberapa pertanyaan pasca observasi saya tadi ya Bu. Pertanyaan yang pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang sudah dikembangkan Bu Dewi? Baik, saya sudah melakukan coaching tadi dengan alur Tirta Bu. Menurut saya itu sudah menentukan tujuannya, identifikasi, rencana aksi, juga tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali si coach ini untuk menemukan solusinya dari permasalahannya sendiri, seperti itu. Oke, baik. Nah, saat ini saya akan menyampaikan hasil dari observasi saya tadi ya Bu. Nah, dari hasil observasi saya tadi, Bu Dewi sudah melakukan kegiatan coaching dengan baik sesuai dengan alur Tirta. Kemudian Bu Dewi juga sudah memberikan pertanyaan berbobot kepada Koci sehingga Koci ini bisa menemukan solusinya sendiri dari permasalahannya. Pertanyaan terakhir ya Bu yang ingin saya sampaikan, kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan Bu Dewi berdasarkan hasil dari kegiatan coaching tadi Bu? Ingin memahami lagi alur Tirta ini dengan lebih baik lagi dalam proses coaching nanti, setelah meningkatkan keterampilan saya dalam pemberian pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Seperti itu. Terima kasih, baik sekali Bu Dewi. Begitu ya Bu, kegiatan pasca observasi kita hari ini semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga kedepannya Bu Dewi bisa melakukan kegiatan coaching lebih baik lagi. Begitu ya Bu? Terima kasih, betul. Terima kasih Bu Yuli. Baik, terima kasih kembali Bu Dewi.